Kisah Istana Tempat Duduk 1. Pitha Wimana. Yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi, di Jetawana, di Wihara Anathapindika. Ketika Raja Pasenadi dari Kosala melakukan pemberian dana yang tiada bandingnya selama 7 hari bagi Sangga para biku dengan Sang Buddha sebagai pemimpinnya, Anathapindika, seorang bangkir besar, juga memberikan dana selama 3 hari agar selaras dengan persembahan raja itu. Sedangkan Wisaka, seorang umat awam perempuan yang luhur, memberikan dana yang besar juga. Sesudahnya, berita mengenai pemberian dana yang tiada tara bandingnya itu menjadi terkenal di seluruh Jambudipa. Dari segala penjuru orang mengajukan pertanyaan, apakah pemberian dana khususnya menghasilkan buah yang besar hanya bila jenis kedermawanan itu luar biasa? Atau apakah lebih karena kedermawanan itu sesuai dengan kemampuan seseorang? Ketika para bikhu mendengar pembahasan ini, mereka memberitahukan yang terberkahi. Yang terberkahi berkata, bukan hanya karena kualitas dana maka suatu pemberian khususnya menghasilkan buah yang besar, melainkan karena kualitas pemikiran dan kualitas ladang dari mereka yang menerima dana. Oleh karenanya, sekalipun dana itu kecil, misalnya segenggam nasi, kacang atau sepotong tikar, atau hamparan rumput, atau daun, atau kacang di dalam air kencing ternak yang membusuk, namun bila diberikan dengan hati penuh bakti kepada orang yang pantas menerimanya, maka akan muncul buah yang besar, keagungan yang besar, dan penyebaran yang besar. Demikianlah yang dikatakan oleh Sakka, pemimpin para dewa. Jika pikiran memiliki keyakinan, tak ada dana penuh bakti bisa dikatakan tak bermakna bila diberikan kepada Tathagata yang sepenuhnya tercerahkan, atau kepada seorang siswa. Cerita ini dikenal secara luas di seluruh Jambudipa. Orang memberikan dana sesuai dengan kemampuan mereka kepada para petapa dan brahmana, kepada pengemis, musafir, dan mereka yang kekurangan. Mereka menyediakan air minum di pekarangan-pekarangan dan menaruh tempat duduk di gerbang-gerbang. Suatu ketika, seorang Thera dengan sikap yang sempurna datang untuk mengumpulkan dana makanan pada waktunya di sebuah rumah. Di sana, seorang perempuan luhur dari keluarga baik-baik menyambut dan menyapa beliau dengan hormat. Lalu ia membentangkan kain kuning yang telah disetrika di tempat duduknya sendiri dan memberikannya kepada beliau. Ketika melayani beliau dengan makanan yang mampu diberikannya sambil mengipasi beliau, perempuan itu berpikir dengan penuh keyakinan, telah muncul suatu ladang jasa tertinggi bagiku. Setelah sang Thera selesai makan, beliau membabarkan dhamma tentang memberikan tempat duduk dan makanan, dan sebagainya, dan kemudian pergi. Ketika perempuan itu memikirkan dananya dan khotbah dhamma tersebut, ia langsung tergetar karena bahagia. Lalu, tempat duduk itu pun juga diberikannya kepada sang Thera. Beberapa saat kemudian, ia meninggal karena suatu penyakit dan terlahir lagi di alam 33 dewa di dalam istana emas 12 yojana dengan pengikut 1000 peri.
Dan karena pemberian tempat duduk itu, di sana muncul dipan emas selebar 1 yojana untuknya, yang bisa terbang dengan cepat menembus langit, mirip rumah berpintakel. Karena itulah istana ini disebut istana tempat duduk. Karena tempat duduk yang diberikan itu ditutupi kain berwarna keemasan, maka istana itu berwarna keemasan, yang menunjukkan kemiripan antara tindakan dan akibatnya. Karena tempat duduk itu diberikan dengan dorongan sukacita yang kuat, maka istana itu pun bergerak dengan sangat cepat. Karena dana itu diberikan dengan rasa puas kepada orang yang pantas menerimanya, maka istana itu bisa bergerak sesuai dengan kesenangannya. Karena kualitas keyakinan sukacita perempuan itu, maka istana itu pun sungguh luar biasa dan berkilau. Pada suatu hari festival, ketika para dewa pergi, masing-masing dengan kemampuan kekuatan surgawi yang dimilikinya, ke hutan Nanda untuk bersenang-senang di tempat hiburan itu, dewi itu pun mengenakan pakaian dan hiasan dewinya, dan berangkat dengan diiringi oleh 1000 peri pelayan. Ia masuk ke istana tempat duduk itu dan pergi ke tempat hiburan dengan kekuatan yang besar. Pada saat itu Yang Mulia Mahamogalana yang sedang mengunjungi alam dewa, tiba di alam 33 dewa. Beliau menampakkan diri di dekat dewata itu. Ketika melihat beliau dengan sukacita yang besar dan penghormatan yang besar, dewi itu pun segera turun dari dipannya, menghampiri Sang Thera dan memberikan penghormatan berunsur 5. Lalu, ia berdiri menghormat dengan tangan tertangkup yang dinaikkan, ke-10 jarinya menyatu. Yang Mulia Mahamogalana memang memiliki berbagai kekuatan kebijaksanaan serta kemampuan pengetahuan tentang akibat-akibat dari tindakan yang sesuai. Karena itu, beliau dapat melihat dengan jelas seolah-olah mengamati sebutir buah mirobalan yang ditaruh di telapak tangannya, tindakan-tindakan baik dan buruk apa yang telah dikumpulkan oleh dewi itu, beserta makhluk-makhluk lainnya. Walaupun demikian, begitu terlahir lagi para dewata ini mengatakan, "Dari alam apa saya meninggal untuk kemudian terlahir lagi di alam ini? Tindakan bajik apa yang telah saya lakukan untuk menerima keberuntungan ini?" Dan karena secara umum mereka sampai pada kesimpulan yang benar, maka Sang Thera yang ingin memperjelas tentang buah tindakan kepada dunia beserta para dewanya pun meminta agar dewi ini menceritakan tindakan yang telah ia lakukan. Beliau berkata demikian, "Tempat dudukmu yang luar biasa dan terbuat dari emas, bergerak sesuka hatimu dengan kecepatan pikiran. Engkau berhias, mengenakan rangkaian bunga, berpakaian indah. Engkau bersinar bagaikan halilintar di tepian awan. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini? Dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu. Saya bertanya kepadamu, Dewi, dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru?" Dewata tersebut, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamogalana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. "Ketika saya terlahir sebagai manusia di antara manusia,
Saya memberikan sebuah kursi kecil kepada seorang pengunjung, menyapanya dengan penuh hormat, mengangkat tanganku yang tertangkup, dan memberikan dana sesuai kemampuan saya. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Tempat Duduk kedua. Dutya Pitha Wimana. Baik penjelasan maupun komentar mengenai cerita ini harus dipahami sama seperti cerita pertama. Hanya saja inilah perbedaannya. Dikatakan bahwa seorang perempuan yang tinggal di Sawathi melihat seorang Thera ketika beliau datang ke rumahnya untuk mengumpulkan dana makanan. Dengan pikiran yang penuh keyakinan, ia mempersembahkan sebuah kursi kepada beliau. Ia membentangkan kain biru di atas tempat duduknya sendiri dan mempersembahkannya kepada beliau. Maka, ketika terlahir lagi di alam dewa, di sana muncul baginya istana dipan yang terbuat dari batu permata hijau laut. Oleh sebab itulah dikatakan, tempat dudukmu yang luar biasa dan terbuat dari batu permata hijau laut, dan seterusnya. Dan karena secara umum mereka sampai pada kesimpulan yang benar, maka sang Thera yang ingin memperjelas tentang buah tindakan kepada dunia beserta para dewanya pun meminta agar dewi ini menceritakan tindakan yang telah ia lakukan. Beliau berkata demikian, tempat dudukmu yang luar biasa dan terbuat dari batu permata hijau laut, bergerak sesuka hatimu dengan kecepatan pikiran. Engkau berhias, mengenakan rangkaian bunga, berpakaian indah. Engkau bersinar bagaikan halilintar di tepian awan. Karena apakah keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini? Dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu. Saya bertanya kepadamu, Dewi, dengan keagunganmu yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata tersebut, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamoggallana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Ketika saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, saya memberikan kursi kecil kepada seorang pengunjung, menyapanya dengan penuh hormat, mengangkat tanganku yang tertangkup, dan memberikan dana sesuai kemampuan saya. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah maka keagunganku
cemerlang sedemikian rupa dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Tempat Duduk Ketiga. Tatya Pitha Vimana. Baik penjelasan maupun komentar mengenai cerita ini harus dipahami sama seperti cerita pertama, hanya saja inilah perbedaannya. Dikatakan bahwa seorang perempuan yang tinggal di Rajagaha melihat seorang Thera ketika beliau datang ke rumahnya untuk mengumpulkan dana makanan. Dengan pikiran yang penuh keyakinan, ia mempersembahkan sebuah kursi kepada beliau. Ketika memberikan tempat duduknya, perempuan itu mengungkapkan suatu harapan. Semoga tindakan ini merupakan penyebab agar di masa depan saya memperoleh tempat duduk keemasan. Dan karena secara umum, para dewa atau dewi ini telah sampai pada kesimpulan yang benar, maka Sang Thera atau Yang Mulia Bante Mahamoggallana yang ingin memperjelas tentang buah tindakan kepada dunia serta para dewanya, ia pun meminta agar dewi ini menceritakan tindakan yang telah ia lakukan. Beliau berkata demikian. Tempat dudukmu yang luar biasa dan terbuat dari emas, bergerak sesuka hatimu dengan kecepatan pikiran. Engkau berhias, mengenakan rangkaian bunga, berpakaian indah. Engkau bersinar bagaikan halilintar di tepian awan. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini? Dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu. Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar, tindakan jasa apakah yang engkau telah lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata tersebut karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamoggallana ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Untuk suatu perbuatan kecil, maka buahnya adalah keagungan yang cemerlang sedemikian rupa. Ketika di dalam kehidupan lampau saya terlahir sebagai manusia antara manusia, saya melihat seorang biku tanpa kekotoran batin, tenang pikirannya, tanpa kebingungan. Kepadanya saya karena keyakinan memberikan sebuah tempat duduk dengan tangan saya sendiri. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Tempat Duduk Keempat. Chatutha Pitha Vimana. Tempat kejadian ini juga di Rajagaha. Cerita ini harus dipahami sama seperti cerita istana kedua. Karena setelah perempuan itu memberikan tempat duduk dengan kain biru yang dibentangkan di atasnya,
Di sana muncul juga baginya istana yang terbuat dari batu permata hijau laut. Yang lain sama seperti yang terdapat di istana pertama. Karena itulah dikatakan, karena secara umum mereka sampai pada kesimpulan yang benar, maka Yang Mulia Mahamogalana yang ingin memperjelas tentang buah tindakan kepada dunia beserta para dewanya, ia pun meminta agar dewi ini menceritakan tindakan yang telah ia lakukan. Beliau berkata demikian. Tempat dudukmu yang luar biasa dan terbuat dari batu permata hijau laut, bergerak sesuka hatimu dengan kecepatan pikiran. Engkau berhias, mengenakan rangkaian bunga, berpakaian indah, engkau bersinar bagaikan halilintar di tepian awan. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini? Dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu. Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata tersebut karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamogalana ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Untuk suatu perbuatan kecil, maka buahnya adalah keagungan yang cemerlang sedemikian rupa. Ketika di dalam kehidupan lampau, saya terlahir sebagai manusia di antara manusia. Saya melihat seorang biku tanpa kekotoran batin, tenang pikirannya, tanpa kebingungan. Kepadanya saya, karena keyakinan, memberikan sebuah tempat duduk dengan tangan saya sendiri. Karena inilah, maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah, saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru.